Kita sebagai manusia yang banyak ditandai dengan cacat celah, seringkali kita gagal paham terhadap ketetapan perintah-perintahnya dan apa yang dikehendaki Tuhan. Dibaca Injil Matius pasal 5 ayat 48. Injil Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita atas orang-orang pilihan Tuhan, atas miliknya Tuhan, adalah kesempurnaan. Dalam bahasa yang akrab kita panggil dia Bapa, Bapa yang penuh kasih. Ada yang nyebut Bapa Yahweh, tetapi kita perlu memahami ketika kita ini menyebut Bapa, maka kita harus sadar bahwa kita sebagai anak, hubungan ini yang menjadikan sebuah paradigma baru di mana masing-masing pribadi harus berada pada titik kesadaran bahwa Tuhan menghendaki hidup kita sempurna. Dikatakan di situ haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berada pada titik harus berada pada fokus sempurna. Maka kalau kita kembali pada jati diri manusia, manusia tidak mungkin bisa mencapai titik kesempurnaan itu. Kita harus paham itu, kita harus tahu itu. Manusia itu hina, penuh cacat celah. Kalau harus sempurna, maka tidak ada fasilitas mencapai ke sana. Maka karena Tuhan tahu persis bahwa manusia tidak mungkin bisa mencapai titik kesempurnaan itu, maka Dia, Bapa yang penuh kasih itu, Bapa yang penuh dengan fasilitas apapun yang diperlukan manusia, Dia yang memutuskan untuk hadir turun. Dan ini tidak pernah dipikir oleh manusia, tidak pernah dirancang oleh manusia ngundang Tuhan datang ke dunia. Makanya Tuhan ngajari, ketika Dia sudah hadir ke dunia, Tuhan ngajari manusia, ngajari miliknya, bagaimana supaya dia itu hadir setelah kehadiran tahap pertama itu tuntas. Kita tahu di sini bahwa kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan atas hidup kita mencapai ending kesempurnaan. Dan ketika Dia hadir ke bumi, akan menyediakan fasilitas bagi orang yang percaya supaya bisa mencapai kesempurnaan itu. Jadi sarana prasarana untuk mencapai kesempurnaan itu disediakan oleh Tuhan. Enaknya di situ.
Terus itu kita sebagai manusia harus cepat sadar. Apa meneh wis tuwa. Amin. Amin. Apa pernah saya tua, umurku gitu saya tua. Saya ke hamba Tuhan bukan neranyak ya. Hamba Tuhan umur sekitar 50 tahun saya katakan. Bakti, Mbak, wis Tuhan banyak. Sadar dengan kalatnya Tuhan, hambanya Tuhan harus pergi. Pas kumpul teman-teman hamba Tuhan kan bervariasi umurnya. Dari sisi etika saya menghargai, tetapi kalau kita sudah berbicara kebenaran firman Tuhan, etikanya adalah etika kerajaan Allah yang harus kita terapkan. Ketika kita sadar kita ini sudah semakin tua, umurnya saya tua, saya tambah, putune saya tambah siji, loro, telu, papat, mungkin ada yang 5. Kalau kita membulat pengajaran setiap saat digelontorkan untuk membawa kita ini pada kesempurnaan, ibarat kelas. Ini pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jangan kiranya itu bolak-balik diulang-ulang kembali. Kayaknya kita ini orang bodoh yang tidak pernah diajar firman. Pelajaran tentang pintu gerbang tabernakel, pelajaran tentang misbah korban bakaran, pelajaran tentang bencana pembasuhan. Nanti tidak naik-naik kalau itu diulang-ulang. Tapi kalau tidak diulang, tidak paham-paham, orang bodoh. Banyak yang gagal paham. Nah, untuk mencapai kesempurnaan, kalau di dalam pola tabernakel di situ ada gambar tabut perjanjian. Ending finish dari perjalanan hidup manusia adalah kasampurnaning urip, kasampurnaning jiwa, kesempurnaan jiwa. Kalau saudara sudah dibawa kepada persoalan kesempurnaan jiwa, berarti marifatmu wis dhuwur. Stabilitas, dinamika spiritualmu stabil. Stabil itu tidak panas dingin. Ya, tidak panas dingin. Stabil terus, continue. Setia itu seperti itu. Saya senang ketika saudara dapat pernyataan-pernyataan, pendengaran saudara makin tajam mendengar suara roh. Senang. Ya kan? Cuman ketika saudara mungkin penuh tanda tanya, ini maknanya apa, kitab ini maknanya apa? Ya, saya paham saudara para penatua tidak spesifik belajar di situ. Maka ketika saudara memerlukan berkat Tuhan, pencerahan maknanya apa? Sebab mengungkap rahasia kitab kehidupan ini ada kuncinya. Saudara boleh tanya. Sebab kalau sudah tidak tanya, saudara menafsir dengan akal saudara nanti salah dengan firman. Dan ketika saudara salah dengan firman, saudara akan berhadapan dengan hukum. Hukum apa itu? Hukum firman itu sendiri. Dalam hal ini, seorang gembala pun tidak punya hak untuk tampil sebagai hakim.
tetapi tampil sebagai penyampai kebenaran sesuai dengan kunci yang Tuhan percayakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Jangan saya kesaksian anak-anak muda yang mengikuti pergumulan. Bagaimana tentang kalau seperti yang disaksikan Pak Yudi tadi, bagus. Apa itu kitab Nabi Joel? Kitab Nabi Joel itu Tuhan menunjukkan tentang hukuman, tentang dasarnya kuasanya, menghukum umat kekasihnya. Kenapa kok dihukum? Bandel, belalang, pelahap, pengerip, pindahan, sikat habis di sana, entek, gitu kan? Apa yang dikerjakan habis total, raiso dicekel. Itu Joel. Makanya di sana ketika Tuhan sudah menghajar habis-habis umatnya, akhirnya apa? Tulung-tulung tobat. Terus gimana Tuhan katakan, Tuhan menyerukan, adakan perkumpulan raya, doa puasa berjamaah. Kan gitu pengumumannya waktu itu. Iya kan? Adakan perkumpulan raya berjamaah. Siapa sing masuk berhak ikut perkumpulan doa puasa, termasuk anak-anak yang masih menyusu. Gowo gak apa-apa. Yoel. Betul? Betul? Wacan kitab Nabi Yoel, nggak percaya. Makanya saya ketika anak kecil umur 4 bulan, umur 6 bulan kok ikut perkumpulan ke Alas Purwo, firman Tuhan mengatakan, terus bagaimana nanti? Itu kan tinggal kepekaan masing-masing. Ya kan? Terus janji bagi yang bertobat, janji kemuliaan bagi orang-orang yang bertobat. Itu kitab Nabi Joel. Kondisi akhir zaman seperti apa? Poinnya itu hanya itu. Tuhan menunjukkan kuasanya menghajar umatnya yang bandel, yang tegar tengkuk. Tetapi kalau mau bertobat, Tuhan mengadakan perkumpulan raya, doa puasa, mengkoyakkan bukan jubahnya, tapi mengkoyakkan hatinya. Semua imam-imam harus datang membangun mezbah. Isinya begitu. Amin. Nah, akhir zaman Joel kembali menangkap akan bangkit generasi muda yang dipakai oleh Tuhan. Saya sedang link dengan rekan-rekan saudara kaum muda. Siapkan semuanya. Beberapa saat yang lalu siap kok. Beberapa saat yang lalu teman-teman juga sudah sedang mikir begitu. Ini kok sinkron sama omnya. Sudah, nanti siapkan semua. Mereka siap. Tinggal kapan adakan momen itu. Amin. Kita harus jadi berkat mewarnai mereka. Kita ini bangsa kafir. Bukan, kita tidak ada darah Yahudi. Kalau sudah difasilitasi oleh Tuhan, ini betul-betul di luar pikiran bangsa kafir. Karena waktu itu Israel menolak Mesias. Akhirnya penolakan itu, pengajaran Injil Kerajaan telah dibawa oleh Rasul Paulus untuk orang-orang di luar Yahudi. Dan puji Tuhan, pengajaran itu sampai kepada kita. Dan terus, ketika sudah memahami bagaimana ritme kegerakan ini, jadi bergerak pada akhir zaman, itu tidak lepas dari sistem. Gereja pada akhir zaman, denominasi apapun, ketika tidak mau bersinergi dengan yang lain, ambiar, ajur. Kalau tidak hancur, sesaat enak digandeng oleh gereja palsu,
perempuan Sunda Babil yang bersekutu dengan nabi-nabi palsu pada akhir zaman, bersekutu dengan pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia, tetapi sukanya perang. Makanya ada standar rohani bagi gereja sidang tubuh Kristus. Saudara sudah membaca apa yang akan terjadi tahun 2023. Pakar-pakar ekonomi sudah pada bingung. Negara-negara besar dengan peradaban yang sangat mulia, sangat dahsyat pada mulanya dulu, menghadapi tahun 2023 mengalami kegoncangan yang luar biasa. Bangsa-bangsa yang besar akan mengalami resesi. Ini pengamat-pengamat ekonomi dunia. Jangan berpikir, wah Indonesia masih aman kok, Indonesia masih kuat kok menghadapi ini. Nyatanya ngadepi pandemi juga mereka masih kuat bangkit. Jangan merasa aman. Makanya saya sampaikan juga apa yang disampaikan Bapak Presiden. Jangan biarkan lahan-lahan saudara, seberapa yang punya tanah, tanami. Mbok opo sing iso ditanam di situ. Amin. Mbok lombok, bibit lombok, atau bibit apa saja lah, bibit sayur mungkin, sehingga mengurangi kos pengeluaran. Yang harusnya beli sayur sudah tidak perlu beli sayur. Ini betul-betul diperhatikan. Yang tidak punya lahan tapi pengen nanam-nanam, yuk mari kita kerjasama. Nanti mungkin ada yang mau garap lahan, jadi perlu berapa hektar. Betul, masih banyak yang kosong, siap dikerjakan tangan-tangan yang mau bekerja. Rasanya tanami pohon aja. Sekarang dalam situasi sulit, serba sulit, serba mahal. Kalau adanya pohon apa ditolak? Nggak mungkin ditolak. Di sekitar pastor itu kosong-kosong, paling tidak tanami pohon-pohon yang tanaman-tanaman yang menghasilkan gitu. Pohon pisang itu kan menghasilkan. Bahkan jangan heran kalau pastor itu kan sering banyak pisang. Jadi dari samping rumah, dari samping pastor tanam terus semua untuk mengurangi kos pengeluaran supaya tidak semakin berat. Harus bijak, manfaatkan situasi yang ada, kondisi yang sudah semakin penuh kegoncangan. Kita harus tetap setia. Di sisi lain, saudara, firman Tuhan katakan, ketika kegoncangan demi kegoncangan terjadi, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke perbendaharaan bait Allah. Ini kan paradoksal. Kok bisa? Berarti ini menuntut kepekaan batin yang kuat dari orang-orang pilihan Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan ada peluang besar. Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan akan percayakan hal-hal yang di luar pikiran saudara. Makanya cepat-cepat bangkit, cepat-cepat bertindak. Apa yang disampaikan Pak Yudi tadi benar. Benahi kirbatmu. Apa meneh wis tuwa. Wis tuwa iki kirbate wis rojen-rojen. Ngerti rojen-rojen. Wis suwek rono suwek rene ditembel kan malah mebret-mebret itu mebret-mebret. Ibaratnya nek momene secara fisik ngono lho. Awake dhewe wis ora kaya cah nom-nom, ora kaya anak-anake dhewe kan. Artinya perbanyak apa? Piket.
apa? Sembahyang. Kan gitu. Sembahyang gua anak putumu biar anak cucu punya kemampuan yang dahsyat di dalam menghadapi kesulitan zaman. Nanti kita ambil contoh-contoh. Sebab kalau kita ini tidak mengikuti alurnya Tuhan sesuai dengan pola yang ditetapkan Tuhan, kalau kita ini biasa-biasa saja, suatu saat nanti banyak orang menjadi kecewa loh, katanya dapat jaminan masuk surga. Tapi setelah nyampe di sini kok ditolak. Loh, makanya kita memahami kebenaran firman Tuhan, belajar firman itu kudu setahap demi setahap. Kudu tuntas. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Jemaat jangan hanya dijejali persoalanmu, berkat, materi, usahamu, bisnismu, dompetmu, dijejeli itu saben minggu, saben khotbah. Hanya dipastikan berkat, duit dan duit terus. Tidak pernah firman itu dandani, bangun, menguatkan, membangkitkan, menyempurnakan hidupnya umat. Kalau firman itu ibaratnya balik lagi kayak yang disajikan Pak Yudi tadi apa? Dosanya wis berkarat, kan harus pakai alat. Alatnya kudu luwih keras. Pernah nggak sudah kesinggung? Gembala khotbah. Pernah toh? Jujur lah, pernah toh kesinggung toh? Ojo merasa tersinggung. Nek merasa tersinggung, ya iku karakter niku wis. Makanya disongkel. Kan ra iso dilus-lus. Dilus-lus. Pantatnya panci wis sing wireng tebel sak senti, dilus-lus ngene. Anggur remplas halus kayak kapan bersihin, kan gitu kan? Bahasa bebas ya. Oh itu perlu. Bahkan tidak di luar, di dalam pun kalau sudah punya wajan, iso irang lan jero. Iso. Kadang itu juga sulit digosok, pakai abu ya sulit, pakai alat sing keras tuh. Soka. Tersinggung. Tapi resik, nek resik wape. Tapi muni waktu disongkel tadi, ya iku menungso, ya kan? Ditulung, suaranya ora enak, diselamatkan dari ancaman maut itu. Coba dibaca sekarang Lukas pasal 13. Mari kita belajar bagaimana menuju kesempurnaan itu. Apakah iso? Bisa, karena Tuhan memberi fasilitas. Lukas pasal 13 ayat 22. Lukas pasal 13 ayat 22 mulai. Siapa yang diselamatkan? Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat masuk. Orang yang berusaha untuk masuk saja tidak dapat masuk, apalagi orang berusaha.
Amin. Pergumulan ke Taman Nasional Alas Purwo, apa bukan suatu usaha? Oh, usaha. Iman siap, taat siap. Ada di sisi lain, ini perlu pendanaan, kan gitu kan? Pak Yudi tadi saksi harus untuk persembahan. Cuma gembala, ibu gembala sudah tidak saksi aja. Iya kan? Tidak saksi aja kan? Saya simpel saja, ketika hari makin dekat, saya hanya katakan, udahlah mati tenang aja lah. Lu tenang kepil. Ini loh, nanti nek cukup saya berangkat. Saya wakili semuanya sudah. Saya akan sampaikan kepada kerajaan Allah. Saya mewakili mereka semua. Jangan salahkan mereka. Ojo ngono. Loh, nek emang Tuhan kondisikan begitu, biar. Tetapi waktu berjalan kurang sehari, kurang 2 hari, kurang setengah hari, jam berjalan terus. Gitu Bunda Jambiro ini. Saya tahu. Wira-wiri mutar-mutar sana sini. Situ Bunda lu lagi. Loh, barang-barang udah di mobil kok pertanyaanmu seperti itu. Apa ini? Flash etol sudah saya isi semua, dua kartu sudah tak isi beberapa hari yang sebelum berangkat. Sudah berapa? 5 hari sebelum berangkat terus tak isi dulu itu. Untuk pulang pergi aman gitu. Semua berjalan sesuai alurnya Tuhan. Usaha. Mereka katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, dikatakan banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Coba ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan akan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya, sampai situ dulu. Ketika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, berarti perjuangan kita jangan sampai dia bangkit menutup pintu. Artinya sebelum pintu itu ditutup, kita harus sudah masuk. Kan gitu. Sebab ketika waktunya sudah sampai, pintu sudah ditutup, sudah tidak ada namanya belas kasihan. Jadi kita harus tahu bahwa belas kasihan Tuhan, kesabaran Tuhan itu dimaksudkan untuk kita ini berbenah diri, bertobat, membangun diri. Tapi itu ada batasnya kan, ternyata kan ada batasnya. Sebagaimana 5 anak darah yang bodoh. Waktu itu pintu masih terbuka untuk 10 anak darah itu. Bangun bareng-bareng, yang 5 bijaksana langsung menuju pintu itu, sementara yang 5 yang bodoh itu masih berpikir, wah berarti nggak cukup ini untuk berjalan menuju pintu itu, reservoir minyaknya nggak cukup.
Kenapa baru berpikir saat itu? Baru sadar bahwa minyaknya nggak cukup untuk mencapai pintu itu. Seringkali kita membiasakan diri melalaikan hal-hal yang sifatnya sangat urgent untuk masa depan hidup kita. Kalau sudah sampai dalam kebangkitannya, pintunya ditutup, sudah tidak ada waktu lagi. Tidak ada toleran, tidak ada mana. Lu Tuhan kan katanya maha kasih. Teruskan dulu. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ya, terus? Tetapi ia akan berkata kepadamu. Dan Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Coba. Tertolak. Orang-orang ini ngerti ketika Tuhan ngajar di kotanya, KKR di kotanya. Orang-orang ini ngerti. Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau mengajar di jalan-jalan kota kami. Coba. Orang-orang yang sudah seperti ini ditolak. Terus di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan ke luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara, dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. iya, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan merasa berada pada zona nyaman, tapi itu kebodohan. Makanya ketika ada momen-momen pergumulan demi pergumulan, atau acara-acara yang sifatnya itu kok tidak ngajak-ngajak, itu model karakter manusia yang seringkali mau nyalahkan. Nah, bisa tidak dikasih tahu. Saudara, jadi gembala jemaat, jadi malaikat jemaat itu kan serba berada pada titik disalahkan toh, kan? Sama Tuhan Yesus kan seperti itu. Yesaya 53 kan sudah jelas. Orang dianggap, padahal yang diperjuangkan itu umat. Berapa menit, berapa jam waktu untuk istirahat kalau sudah masuk pergumulan seperti itu? Kami selaku penggembalaan punya tanggung jawab spiritual atas anak-anak cucu yang ikut, supaya mereka damai, mereka bisa tenang. Di taman nasional itu taman yang indah. Kalau orang mengatakan wah itu angker, wah itu horor, wah itu menakutkan, siapa bilang? Kalau ada yang pengen ke sana, takut masuk ke sana, saya antar ke sana. Saya jadi, nanti saudara jadi guide-nya, enggak apa-apa, antar ke sana. Pengen tahu kan, banyak orang pengen tahu ke sana, antar. Jadi guide kan enak, dibayari sama tamunya kan. Mas Desrot sama pimpinan-pimpinannya di kantor aja. Masa anakku tau jak rono, gendeng gue aja.
Sebab dulu punya pengalaman, para pimpinan itu mau masuk ke sana sebelum portal, mobilnya macet. Starter gak iso. Terus apa? Ngebel paranormal, ngebel dukun. Gimana ini kok anu gini? Oh, Joani wani, wis mundur 7 langkah, dorongan mobil 7 langkah ke belakang. Setelah lewat 7 langkah di starter muni, balik aja terus ke ngajir mulai. Nanti banyak orang yang punya pengalaman-pengalaman yang apa ya, di luar nalar, tetapi itu kan fakta mereka alami. Saudara bisa menikmati suasana hadirat Tuhan. Anak-anak saya pastikan aman dalam lindungan Tuhan, tenang di sana, tidur di tenda. Tidak rewel. Makanya saya katakan, kalau sing rewel iki bocah iku wajar. Biasanya tok selek dengan ruang AC. Makanya saya tekankan kembali, sing bebayan itu nek sing rewel sing tuwa kan ngono kan. Nek sing rewel sing tuwa iku lengen-lengen iki angel. Dikasih dot ya malah dote suwe-suwe dicakoti kan. Jadi ini nyata, firman Tuhan mendidikkan kepada kita bahwa kita harus berjuang. Jangan ada pertanyaan, oh ini kehendaknya Tuhan atau tidak ya? Hatiku kok tidak damai, dosamu sing marai ora damai. Kekerasan hatimu yang tidak menjadikan damai. Kan gitu. Ya ada orang, wah kok tidak damai ya, dosamu sing marai ora damai. Kalau di situ ada Roh Kudus, Roh Kudus itu pembawa damai sejahtera. Amin. Amin. Kalau dalam hatimu ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, wah, situasi yang tidak damai itu dinetralisir oleh kekuatan firman dan Roh Kudus. Situasi yang orang katakan mengeri, angker. Orang mengatakan yang angker daerah mana? Paranono, gunung sembahyang. Dunia ini dicipta untuk disyukuri, dijaga kelestariannya, bukan dikultuskan. Kita tidak akan mengkultuskan apa pohon, kayu, batu, tidak ada. Bahkan kita sendiri pun jangan dikultuskan. Jangan ada yang mengkultuskan seseorang, mendewakan orang, jangan ada. Kita nanti salah dengan Tuhan. Jadi jelas, kita harus berupaya. Yang diselamatkan yang seperti apa? Yang diselamatkan adalah orang-orang yang mau berjuang. Lah, pasal 13 di dalam Injil Lukas ini jiwanya pintu tirai. Standarnya pintu tirai. Bagaimana kekuatan untuk meraih kesempurnaan itu? Dari mana sumber kekuatan untuk meraih ruang maha suci itu? Jelas. Kalau kita tegak sebagai tiang-tiang penopang sesuai profesinya masing-masing. Kalau kita tegak sebagai para gembala, para malaikat jemaat, para bintang, kalau kita tegak sebagai imam-imam yang rajani menurut ketetapan Imam Besar Agung Melkisedek, bukan menurut ketetapan Lewi. Kalau keimaman kita menurut ketetapan Lewi, yang paling kaya itu saya. Kenapa? Sebab saudara harus kurban permata, saudara kurban emas,
saudara, korban batu-batu mulia. Untuk apa? Untuk perhiasan pakaian imam besar yang dipercaya Tuhan pelayanan di bumi, kayak kostumnya imam besar Harun. Lah mestinya keimaman kita ini menurut ketetapan Lewi. Nah, pakaian imam besar seperti ini. 12 batu mulia ada di dada imam besar Harun. Di baliknya itu ada 2 batu mulia yang maha harganya juga. Lalu yang di bahunya sini ini juga batu mulia, yang di sini juga batu mulia. Makanya imam besar menurut ketetapan Lewi, saudara harus membuatkan kostum imam besar yang ditetapkan Tuhan, dalam bahasa sekarang gembala jemaat. Kostumnya seperti ini. Tetapi imam besar agung menetapkan menurut ketetapan Melkisedek Raja Saleh bahwa pakaian imam untuk gereja pada akhir zaman, pakaian imam besar dan imam-imam, tertulis dalam kitab Wahyu pasal pertama, bukan pakaian yang lahiriah lagi, tetapi kepribadian. Demikian juga kaki dian emas, bukan kaki dian emas. Saudara harus membuat simbol pelita emas terus taruh di sini. Nggak perlu juga. Kalau hanya tembaga dikrum warna emas kan tidak perlu juga. Andai kata saudara satu saat punya uang, nggak perlu juga lah bikin gitu. Karena punya emas banyak terus bikin pelita emas itu. Untuk apa buang-buang anggaran? Lebih baik kita bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, hamba-hamba Tuhan yang memerlukan, yang mungkin pastorinya reot, jemaat yang mungkin belum punya rumah. Kalau sudah ada kemampuan yang berlebih berlimpah-limpah, lebih baik kita membangun terus membangun umat Tuhan. Jadi bagaimana mencapai kesempurnaan itu? Nah, sebagai pribadi-pribadi, perjuangan kita kayu penaga disalut emas. Ini yang nanti betul-betul akan membawa kita tepat waktu. Bukan ketika dia bangkit pintu ditutup kita baru nyampe situ, enggak. Tetapi tepat waktu kita sudah masuk dalam suasana hadirat Tuhan. Karena apa? Kayu penaga itu sudah ditempa. Bahasa Tuhan Yesus kepada murid-murid, kalau bicara konteks doa puasa, maka harus diisi anggur yang baru, maka kirbat kulit itu harus dibaharui. Ini bahasanya pola tabernakel, maka kayu penaga itu harus disalut dengan emas, sifat ilahi. Anggur baru itu sifat ilahi. Bahasanya Rasul Paulus, bejana tanah liat diisi dengan harta yang mulia. Sama kayu penaga itu disalut dengan emas, ditaruh dengan alas perak, dikasih pengait sehingga tiang yang satu dengan yang kedua, ketiga, keempat tidak terpisahkan. Dia bekerja bersinergi bersama-sama demi menopang tirai dengan 4 warna, disulam dengan benang 4 warna itu. Pribadi-pribadi yang ngerti tugas, pribadi-pribadi yang siap menempatkan
Ini perjuangan. Nurut aturannya Tuhan ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Piket malam ada saatnya naik ke bukit, itu bukan sesuatu yang ringan. Oleh sebab itu masing-masing pribadi harus siap. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi sampaikan bahwa kita harus berjuang. Banyak orang berusaha masuk ke pintu itu, tetapi tidak dapat. Bahkan sampai di depan pintu diusir. Enyah, dari mana kamu datang? Sekalian pembuat kejahatan. Mau protes, aku dulu duduk makan di hadapan Bapak, di hadapanmu. Waktu KKR di kota kami, aku ikut di sana, aku tahu. Awak di protes saat itu lurano gunane. Tuhan, aku waktu itu ikut puasa, alas porwa aku melu. Aku ngeblok sekian hari, aku juga ikut. Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu dari mana kamu datang? Kalau sudah sampai kepada waktu itu nanti, apa dia ngomong, bisa ngomong menaik. Apa yang bisa kita kerjakan lagi coba? Nek dia sudah menolak. Makanya awak dia berjuang untuk bisa pintu tiang-tiang pintu tirai ini bisa pegang, terhubung satu sama lain demi terbebernya rahasia rancangan Tuhan, rahasia kesempurnaan gereja Tuhan, bahwa di dalam proses salib ada kekuatan kerubium yang dahsyat. Jadi ketika sudah itu dididik Tuhan, diproses oleh Tuhan, seakan-akan disesatkan, bahkan karena dosa, karena kekerasan hati kita, dicambuknya anak-anaknya itu. Tetapi ingat, ada kemuliaan yang menyertai ketika sudah itu dididik oleh Tuhan. Makanya yang cepat sadar itu saja. Bagi yang sudah sepuh-sepuh, saya juga sudah berpikir supaya punya kegiatan. Saya sedang bergumul. Belum akan tak ceritakan. Nanti kalau wis siap, tak ceritakan nanti. Tinggal saudara mau atau tidak. Mau ke Pak D siapa ponda? Ini siapa ponda? Benang langut, benang galau. Amin. Ngomong tua kan aku galau. Ngomong berdua, iya bu, makanya aku selek-grek. Orang kagak gawe. Raiso ngopo-ngopo, boleh duit raiso. Aku boleh duit. Padahal firman Tuhan katakan, di mana ada kesatuan kerukunan berkat diperintahkan ke situ. Lah, formasinya nanti seperti itu. Amin. Saya tua, saya jaga kerukunan. Saya tua, saya jaga kedamaian. Berkat diperintahkan. Nek saya tua, saya usil. Penderitaan awake dhewe iki malah sendak karuan. Semakin tua, pokoknya keluar dari bibirnya orang tua itu, sabar nak yo, sabar le, sabar lo, Tuhan pasti memberkati. Sing tenang. Nek wong tua ora iso tenang, lah bagaimana anak-anakmu? Makanya setiap kata, setiap pikiran kita berjuang untuk itu kita bawa di hadapan Tuhan. Apalagi sudah para penatua yang sudah tidak saatnya lagi sama ulang-ulang pelajaran
tentang Kristen kanak-kanak itu seperti apa, tentang bagaimana hukum pergaulan sebagai orang-orang percaya, terus hukum nikah itu seperti apa, hukum ibadah itu seperti apa. Masa gitu pelajaran-pelajaran dasar itu harus diulang-ulang? Kalau ada seorang hamba Tuhan, dia mempelajari secara khusus, secara detail sampai kepada tataran supaya saudara salah paham. Sebab sekarang di YouTube kan banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bahwa ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Ada yang menyampaikan perpuluhan tidak perlu. Ya, pada saat titik tertentu sudah jangan perpuluhan. Sampai pada titik rohani tertentu tinggalkan perpuluhan. Kalau saudara perpuluhan terus, sudah tidak dewasa berarti. Terus bagaimana? Kan firman Tuhan mengatakan itu pelatihan. Dan saudara sudah semakin menyatu dengan Dia. Bapakku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya pelajari bukunya rekan-rekan hamba Tuhan yang punya tulisan-tulisan tentang persembahan ini, persembahan itu. Saya pelajari, saudara, karena ternyata jemaatnya sudah mencapai pada level 50%, bukan 1/10 lagi. Amin. Amin. Persembahannya bukan perpuluhan lagi, tetapi 50% dari yang diterima. Terus meningkat. Ada yang sampai akhirnya begini, yang 10%, yang 1/10 aku yang nikmati, yang 90 aku persembahkan. Ada yang sudah sampai pada titik itu, saudara. Bisa gitu, saudara paham, saudara mengerti. Kalau ada seorang hamba Tuhan kok ekstrim, kok menyampaikan itu sepotong. Lah, detailnya di dalam buku-bukunya saya dikirimi soal kardus gede tentang persembahan sulung, tentang imamat, tentang ini, tentang itu. Kami tuh link dengan mereka. Ini saya sedang pesan lagi buku-buku. Karena ada hamba Tuhan yang pintar nulis buku untuk menguatkan yang lain. Jadi sudah jangan salah menangkap. Akhirnya nanti hidup kita apa? Menjadi persembahan sulung total, all up, tidak 1/10 lagi, ya kan? Tidak 50% lagi. Terus berjalan sampai satu saat, ya Tuhan, aku masih di bumi, yang 1/10 aku, yang 90 untuk Tuhan. Sampai endingnya nanti seluruh hidupnya untuk anak domba sebagai persembahan sulung. Nah, sampai kapan pelajaran persepuluhan itu? Sampai kita ngerti. Nek ora ngerti, jalan iku angel. Kalau belum sampai kepada titik patiroso rogo, patiroso jiwo, patiroso sukmo, saudara iso nglakoni. Itu pengajaran jero. Kan tidak bisa tak sampaikan begini. Sing arep nglakoni, ayo welcome. Maaf, ayo belajar firman. Jangan ragu-ragu. Sampai pada titik patiroso rogo, patiroso jiwo, patiroso sukmo, tapi saudara masih hidup. Happy carane. Mlebu hutan, saudara aman tenang. Orang-orang sekitarmu merasakan tenang. Di situ tidak ada raja, yang ada hanya hamba.
Suasana tidak damai, suasana tidak tenang. Ketika di sana ada raja, tetapi bukan raja damai. Ketika Raja Mamon datang, sudah disusahkan. Orang duit memang pusing. Semakin pusing tujuh keliling dan bingung. Kita harus tahu itu. Setahap demi setahap kita harus ngerti manajemen pemerintahan tatanan dunia baru pada akhir zaman. Supaya manusia berada pada titik ketergantungan, unity of the world. Makanya diusahakan semaksimal mungkin supaya manusia di bumi tidak ada yang bertani, bercocok tanam. Seluruh pertanian di bumi akan dikuasai satu pemerintah. Jadi mateni wong gampang, kan gitu kan? Dibikin krisis, wis gak iso ngomong-ngomong. Orang di panganan, yang punya gudang adalah pemerintahan antikris. Ya pengen makan, syaratnya ini, ikut aturan antikris. Itu tidak langsung frontal, tapi setahap demi setahap digiring pelan-pelan. Oleh sebab itu, hidup dalam situasi kondisi yang semakin tidak menentu, Tuhan Yesus kembali tekankan tadi, berjuanglah. Berjuang untuk bagaimana? Tegak. Jangan sampai kesulitan dunia ini menggoncang tahbisan saudara. Tuhan menegaskan, Tuhan meneguhkan kembali pentingnya eksistensi tahbisan imamat saudara. Ketika semua tidak eksis dalam tahbisan imamat, saya tidak bisa lagi menyampaikan sesuatu yang lebih dari itu. Sebab apa? Ketika kita tidak eksis dalam tahbisan imamat, ibarat kita ini minta fasilitas dari Tuhan tetapi tanpa kerja. Ngono. Ora isin to awake dhewe. Gitu loh. Wis surga sudah disediakan, kasampurnaning urip wis dicepakne kabeh. Neng donya ditugasi untuk menjadi pelita emas, ditugasi menjadi tiang-tiang pintu tirai demi terbebernya rahasia kesempurnaan gereja itu. Randang digarap-garap bulat. Nanti semakin sibuk, nanti kalau sudah tidak sibuk, selama saudara masih ada di dunia ini, Mesir itu menjadi gambaran. Dunia akan semakin memperbudak saudara, mempekerjakan saudara. Sebisa mungkin saudara tidak boleh ada waktu untuk ibadah. Dipres terus. Dipancing, lembur tak kasih sekian. Lembur tak kasih sekian. Kalau perlu pekerjaan bawa pulang. Sudah tidak normal kan? Harusnya perusahaan yang baik itu kerjanya di kantor, di rumah itu wilayahnya keluarga bersama anak cucu, kan gitu. Ibarat kerja full lebih dari 8 jam, udah sampai sembahyang. Ini kalau kembali pada aturan imamat sebagaimana disampaikan Nehemia, terus sampai di mana kita? Coba dibaca dulu.
Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ini aturan imamat. Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 3. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu di gerbang, penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi, pengawas atas Yerusalem. Aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanaya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Ya, kita tahu sejarahnya. Singkat cerita bahwa ketika renovasi bait Allah atau demikian juga temboknya dan pintu-pintu gerbangnya selesai, Tuhan menegaskan kembali bahwa tahbisan imamat harus diperhatikan demi keselarasan kegiatan aktivitas Yerusalem. Di antaranya para penjaga pintu gerbang harus mulai aktif. Bicara pintu itu jalan keluar masuknya aktivitas berkat, aktivitas pekerjaan. Para penyanyi dan orang-orang Lewi harus tegak. Ini aturan tahbisan. Jadi kalau saudara aktif, sadar sebagai imamat rajani, tahu di tengah-tengah kesulitan yang demikian, saudara pengen perlindungan Tuhan, laksana tembok-tembok Yerusalem itu kokoh melindungi saudara. Pintu-pintu berkat itu terus ada aktivitas, lalu lawannya berkat lewat di situ, lalu lawannya kemuliaan Tuhan lewat pintu itu. Tidak lepas dari aktivitas imam-imam, mulai penjaga pintu gerbang, para penyanyi, orang-orang Lewi harus aktif. Waya gelem nyanyi ya nyanyi, lagi hang karena mumet, BBM naik dan lain sebagainya, bingung atur manajemen keluarga, akhirnya tidak konsentrasi. Selamanya sudah tidak akan bisa konsentrasi kalau sudah tidak bisa milah-milahkan. Oh ternyata sumbernya berkat, ternyata perlindungan yang dahsyat ketika aku juga tegak dalam tahbisan imamat. Pengawas, ada pengawasan. Kadang ketika orang tidak jelas, yang ini ditanya, oh nyalakan, oh ya itu tadi, oh ini Kak Nisi, ditanya, oh tadi Bapak bulet aja. Biar tidak bingung ditulis, punya list. Pertama yang dikerjakan ini, kedua ini, ketiga ini, ketiga ini. Ditulis ya, diketik ya. Meeting pirang-pirang jam. Apa diketik? Durung. Meeting namanya lambe, dumble. Tapi tidak ditaati. Nanti tidak dikoreksi. Apa ditulis itu untuk prepare ruang ibadah itu apa?
Kita harus paham. Kita akan bergerak menjadi berkah. Tapi kalau kita tidak tertib, dari yang kecil, berarti ada tamu datang, jadi malam-malam rambut sudah diketik, ya, saya mau meeting berapa kali gitu. Kalau tim itu belum siap, itu sejak zaman dulu, sejak tahun 2003 kan, Musa itu semakin dekat dengan Tuhan, tanggung jawabnya semakin besar. Kalau hal-hal yang sifatnya umum, kegerakan gereja mula-mula juga begitu. Kegerakan akhir zaman itu juga mesti harus begitu. Nah sekarang nih opo-opo langsung gembala, Sampai saya pernah gini, ganti posisi aja nggak apa-apa, saya rela serela-relanya. Saya tak bagian umum, tolong mat kau tadi gembala, saya tak nurut apa saja. Firman, sampai no firman apa saja, saya siap all out sama istri nurut. Saya tidak akan mempertahankan gengsi harga diri opo model kaya ngono. Saya delusum oleh ngelendutan yang gue buletokan yang gue kandang pitik kandang kambing apapun, saya siap ngerjakan. Saya tidak malu. Ya aku belanja di pasar itu tidak malu. Mau belanja sayur kayak mau belanja tempe, mau belanja gereh. Saya itu orangnya memang sudah terdidik begini. Kapan hari mau beli apa gitu? Lu aku tidak malu. Lo apa aku malu? Tidak ada rumus malu belanja itu. Tegak. Dimanapun juga para gembala itu menghadapi hal-hal yang sedemikian. Tidak cuma saya. Balik lagi kalau saya sharing dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau dibanding mereka dalam ambil sikap, saya itu belum apa-apa. Saya bukan ngelem diriku sendiri, tapi saya masih tergolong orang yang lembek mungkin ya, tergolong lembek karena mesaknya. Kalau saya sudah kasihan, tapi ada teman hamba Tuhan itu yang udah kamu udah nurut, ringkes pakaianmu pergi. Iya seperti itu. Banyak yang menerapkan pola disiplin seperti itu. Jadi saya kan saya kasihan, tapi belas kasihan itu jangan disepelekan, jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng. Mari imam-imam bangkit, para penyanyi bangkit, para lewi, para imamat, ada pengawas, nanti ada pelayanan diakonia, ada pengawas bagian akro, kerjakan itu, tidak usah nunggu saya. Lahan sudah saya upayakan, tinggal memanage. Ada pengawasan dan orang yang dipercaya, yang takut akan Allah lebih dari yang lain, punya keunggulan.
Demikian juga diperketat penjagaan, sampai tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan di depan rumahnya. Sampai segitunya loh. Umpamane diterapkan secara letterlek ngono lho. Tiap saat gantian ono sing piket ning terasmu. Nek secara letterlek, karena waktu itu masa-masa proses di Yerusalem dan penduduk sekitar sampai seperti itu. Tetapi sekarang kita terapkan bagaimana kita masing-masing pribadi sebagai orang tua, suami, istri, kita punya tanggung jawab yang tidak ringan. Kita harus berjaga sampai masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya, menunjukkan bahwa kita masing-masing pribadi, masing-masing keluarga harus membangun menara jaga itu. Situasinya tidak jelas, dunia sedang tergoncang, tetapi ketika saudara terus berjaga, ikuti aturannya Tuhan sebagaimana pernah diterima Nehemia, saudara berada pada titik masa depan yang jelas. Amin. Dunia melihat masa depan tidak jelas, tetapi saudara sedang melihat masa depan anak cucu saudara, masa depan yang jelas. Karena apa? Saudara pelaksananya, saudara pelaku kegerakan, pelaku ketetapan Tuhan pada akhir zaman. Sehingga kalau suatu saat sampai kepada standar, kenapa orang mencapai standar? Puncaknya adalah kesempurnaan. Karena apa? Yang dikerjakan Tuhan, yang akan digelar di bumi. Ketika kegerakan kuda putih Wahyu pasal 6 mulai launching, mulai terlaksana dalam kurun waktu yang begitu cepat, 9 bulan, bencana demi bencana terus susul menyusul. Setiap orang yang menolak otoritas kuasa Roh Kudus dalam kurun waktu yang singkat, waktu tidak dihargai, maka datang malaikat selanjutnya mengambil damai dari bumi. Ketika damai karyanya Roh Kudus itu diambil, dicabut dari bumi, permusuhan, peperangan terjadi di mana-mana. Ketika peperangan terjadi di mana-mana, malaikat yang selanjutnya muncul, sejupak gantung sejenak, terus kelaparan terjadi di mana-mana, muncul malapetaka dan malapetaka yang dasar. Kembali akan terjadi 1/4 penduduk bumi mati karena COVID-19, penyakit sampah. Tidak tahu itu namanya apa nanti suatu saat. Karena binatang buas, karena penyakit sampah, karena kelaparan, sampai 1/4 penduduk bumi mati. Dan terus penderitaan demi penderitaan itu menyusul, terus menyusul dalam kurang waktu 9 bulan. Bangsa-bangsa goncang dengan kekuatan yang dahsyat. Pelakunya adalah malaikat-malaikat jemaat yang muncul dari tengah-tengah saudara. Nah, kalau kita tidak secepatnya peka, kita nunda-nunda waktu, kita tidak sampai standar yang ditetapkan Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal. Dari mana kamu datang? Orang-orang yang akan melewati masa-masa sulit itu nanti adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ditempah Tuhan lewat penderitaan demi penderitaan, lewat proses demi proses penempaan. Bukan jemaat yang dimanjakan, bukan tua-tua yang dimanjakan oleh firman. Tua-tua yang peka dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Ngikuti anak domba itu membawanya, ikuti anak domba itu melempahnya, maka kuasa Allah mengalir menguasai dirinya.
Saya tua, ojo saya sensitif. Ngerti? Saya tua kadang saya sensitif. Makan kurang asin, ngomel. Yang suka kopi, kepahitan ngomel. Tersinggung, dikira budenya sudah tidak sayang. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Lah iya panjenengan aku wis kuwek kaya ngene. Wis ora ganteng maneh. Ya jelas ora sakondo ngono panjenengan wis tuwa iki ra mungkin ganteng. Sing ganteng saiki putumu, anakmu. Tetapi akan lebih dasar. Rohanimu saya ganteng. Rohanimu saya dasar. Kesabaranmu, kelembutanmu, ketenangan batinmu, penguasaan dirimu, betul-betul wis tobat iki wong tuwek tenan. Amin. 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 Siap? Itu suatu saat saya akan suatu saat, ada saatnya saya akan dibawa ke tempat khusus. Saudara kroso konda. Nah satu roh pasti kroso. Golek aku. Itu aja. Masih di Jawa Timur aja kok repot. Satu saat nanti. Aja disepelek nih latihan kono iku le. Apalagi sing nom-nom itu. Aja disepelek nih. Ya mudah-mudahan. Ayo. Ada saatnya saya pergi tanpa memberitahu, berdua aja pergi set ke tempat tertentu. Boleh apa? Nek mata batinmu terbuka, telingamu kuat mendengar suara roh yang membawa kami, pasti sudah ketemu. Nanti puncaknya kemana? Oke, nek Romo mendidik sedemikian rupa, bagaimana? Saya dulu komunikasi dengan Romo itu intensif, nggak pakai HP. Mau perguruan kemana? Dikasih tahu malam itu. Siapkan ini, sampai siapkan ini seperti biasa untuk kelengkapan doa puasa, pergumulan ke sana. Siap Romo. Itu di dalam alam roh. Itu sudah terjadi, saya ceritakan. Sering begitu. Sebagaimana Yosua, sebagaimana Maleaki, sampai kitab Nabi Maleaki meneguhkan bahwa kita harus tetap setia dengan pengajaran yang diterima oleh Musa, hambanya itu. Nah, ketika Romo itu dipakai Tuhan menerima pewahyuan yang sesuai dengan kebenaran firman, pewahyuannya saya tetap terima. Kayak gitu. Daud dipakai oleh Tuhan. Saudara tahu kelemahan Daud nanti tidak mau baca kitab Zabur. Tidak seperti itu caranya bermakrifat. Kan gitu. Rahasia kitab wahyu tentang rahasia padang belantara pengungsian itu pewahyuan Alkitabiah. Kalau ending-endingnya ada yang menolak, saya tetap punya prinsip padang belantara pengungsian itu Alkitabiah. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, guru dan gembala kita dulu, mendidik kita tentang padang belantara pengungsian sejak tahun 92. Sudah masih ingat Bible Camp di Bukit Menoreh? Nubuatan tentang itu di kitab Yesaya, kitab Wahyu jelas. Jangan sampai sudah mendekati kegenapan yang sesungguhnya kita bingung. Bisa itu kita harus membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar untuk dengar-dengaran suara roh. Kalau Tuhan berkehendak dan mengasihi saudara secara khusus, dipercaya untuk
mempersiapkan padang belantara pengungsian, ya sudah dijalani saja. Siapa tahu satu saat nanti jalani dengan setia. Sudah terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada standar yang ditetapkan Tuhan, maka tegaklah sebagai imamat rajanya, tegaklah sebagai imam-imam. Sebab segala sesuatu yang kita bangun itu menjadi sia-sia ketika kita tidak setia, ketika kita tidak tegak dalam imamat. Jadilah pelaksana yang terus bergerak dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Standar yang ditetapkan Tuhan pasti, tetapi lewat tahapan demi tahapan sesuai pola tabernakel, maka kita akan mencapai kesempurnaan itu dengan fasilitas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Sebab kuasanya nyata ketika kita ini tidak berdaya. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata
setia. Di mana Tuhan akan menyatakan otoritas kuasa-Nya, kesabarannya, kasih-Nya yang sudah disampaikan, disediakan bagi umat manusia, justru diinjak-injak, tidak dihargai. Sementara orang-orang kudusnya hidup dalam tekanan, dalam himpitan penderitaan, karena ulahnya orang-orang fasik, ulahnya orang-orang yang meremehkan, menghinakan kasih Tuhan. Sementara Tuhan mengasihi orang-orang pilihan-Nya, Tuhan memperhatikan orang-orang pilihan-Nya. Haleluya, haleluya. Tegak sebagai imamat raja, dalam situasi kondisi apapun tetap tegak sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Berjaga mulai di tengah-tengah keluarga, aktifkan, berjaga, menyembah Tuhan. Aktifkan, semakin dekat dengan Tuhan, sebab dengan demikian saudara mempersiapkan tumpuk-tumpuknya berkat. Di saat-saat dunia digoncang, di saat-saat bangsa-bangsa digoncang, kemuliaan hadirat Tuhan masuk ke baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pengampunan dari tempat Maha Tinggi mengalir, mengampuni segala cacat celah kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, pikiran, perasaan, tindakan kami yang tidak diperkenan Tuhan, ditahirkan oleh kuasa pengorbanan Tuhan. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu menjangkau melawan seluruh umat-Mu, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di tempat masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan mengalirkan kekuatan kasih. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan nyatakan pemulihan atas umat-Mu, nyatakan kebangkitan atas umat-Mu. Yang sakit dijamah oleh Tuhan,
tercipta suasana damai, tercipta suasana yang penuh kemuliaan, dimanapun umatmu tergembala dalam kawanan domba gembalaan Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada para hamba yang menyerahkan diri menjadi penjaga-penjaga umat Tuhan, menjadi penjaga-penjaga jiwa-jiwa mereka. Beri kekuatan baru atas para hamba-hamba, bahkan sampai ke ujung bumi dimanapun mereka Tuhan tempatkan, kekuatan di tempat mati menyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati negeri ini, negeri yang dipilih oleh Tuhan, melahirkan tokoh-tokoh besar pada akhir zaman yang akan membawa gereja Tuhan masuk pada kesempurnaan rencana Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berkati negeri ini, kami berkati kota ini, jadi kota yang penuh kedamaian, kota yang penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.